Halo sobat-sobat semua, kita berjumpa lagi di PPK Podcast punya kita. Agak sedikit beda ya, pakai vibra terus pakai lagu. Kalau ngomongin lagu sama vibra ini nggak jauh-jauh dari tari. Waduh, pas banget di Zol. Jadi yang kita hadirkan hari ini adalah seorang putra tari Provinsi Jambi. Dan sepertinya baru tahun ini adanya ya. Karena mungkin tahun-tahun sebelumnya sudah ada secara nasional, mungkin Jambi baru tahun ini mengikuti kompetisi dari Putra Tari Indonesia. Nah, kira-kira siapa? Pastinya kalau udah ngomongin Putra Tari, orangnya satu, jago nyanyi. Betul? Betul. Yang kedua, rajin menabung. Benar. Suka sedekah, ya. Wajib kalau itu. Dan juga dia adalah seorang coach. Pakai kol-kol lah ya. Iya, pakai kol-kolah ya. Kita sudah bersama Mugi Ari Saputra. Halo semuanya, sahabat PPK. Hai. Mugi sehat? Alhamdulillah sehat. Makin sehat deh kayaknya ya. Alhamdulillah terlihat ya. Terlihat sekali perubahannya. Dulu yang Mugi adalah seorang anak-anak yang bisa dikatakan adalah terong, ya terong pipit. Sekarang udah menjelma menjadi terong ungu. Terong ungu. Terong hijaunya kelewatan. Gede dong. Udah gede ya Mugi sekarang ya. Alhamdulillah udah Usia gede. berapa sekarang, Mut? Sekarang 24 plus. Oh, udah mau masuk 25 ya? Iya. Oh, bentar lagi 25. Bentar lagi 25, beberapa bulan lagi. Jadi aktivitas Mugi ini apa sih? Aktivitasnya sekarang seniman. Seniman. Juga. Terus guru honor juga di sekolah, salah satu sekolah negeri di Kabupaten Muaro Jambi. Oh, Pak Guru. Cik Pak Guru. Guru. Not ini apa namanya? Coba tanya yang mana? Yang mana? Oh, udah dari kapan jadi guru? Dari tahun 2019. Oh, baru. Iya, abis fresh graduate langsung masukin jadi guru gitu. Emang dulu kuliahnya jurusan apa sih? Jurusannya seni pertunjukan. Sentra Tasik? Enggak. Bukan. Seni Emang seni pertunjukan. seni tari. Di mana? Di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Oh, di Padang Panjang. Iya. Saya pikir tadi di Jambi. Ternyata dari luar ya. Iya. Memang suka seni. Suka dari kecil karena juga dulu bapak saya kayaknya nurun dari darah papa ya. Karena dulu papa pemain kuda lumping. Oh, paguyuban nih pasti. Iya, jadi sering ngeliatin papa nari-nari kuda lumping gitu. Emang kamu ada keturunan Jawa? Iya. Oh iya? Iya. Kok nggak kelihatan ya? Jawanya atau udah gara-gara udah lahir di Jambi jadi Iya, udah minum air sungai Batanghari kayaknya. Iya, bisa bahasa Jambi? Bisa. Coba. Sikola. Itu yang tahu dah ya. Oh, jadi papa asli Jawa. Iya, Jawa Tengah. Mama? Kalimantan Selatan, Banjar. Oh, berarti Mugi lahir di Jambi. Iya, lahirnya di Jambi di Desa Sarangburung. Oh, sarang burung. Tahu nggak? Tahu, Bang? tahu, tahu. Sarangburung nggak ya? Kalau nggak salah sarang burung itu di jalan mau ke Sengeti ya? Nanti belok sebelah kiri kan? Ya, benar. Ada lorong kan? Iya. Dekat Sembubu kan? Tetanggaan betul. sama Sembubu. Iya. Kita ada tuh teman kita orang Sembubu namanya Janu. Oh. Untung orang nggak datang di sini, tapi orang yang nonton ya. Salam untuk orang-orang Sembubu. Hai, sarang burung juga ya. Sarangburung, Mendalo Laut. Emang di sarang burung ada siapa sekarang? Ke rumah keluarga di situ semua. Iya. Jauh dong bolak-balik. Bolak-balik kemana? Kalau ngejob di Jambi? Nggak dekat, cuman 20 menit. Cuman ya. Ya. Sekarang Sarangburung tuh udah pecah desa jadi satu Sarangburung, satu Desa Simpalimo. Oh, jadi kirain satu sarang burung, satu kandang burung. Jadi pas kebetulan rumah Mugi di Simpalimonya. Oh, di Simpang 5. Nggak jauh berarti ya, enjoy ya. Enjoy. Kan Udah. Mugi ini kan berkeliarannya kan sering di Jambi, di Iya. kota. Walaupun dia orang Muaro Jambi kan jarang dia main di Muaro Jambi. Ada sih kadang Iya. kita ngelihat Mugi itu pada saat acara-acara gede. Mantap banget ya, kenalnya sama bupati dia ya, kepala dinas ya. Kepala OPD semua kenal sama Mugi. Siapa sih yang gak kenal sama Mugi? Jadi Mugi ngajar apa Gi di SMA? Mugi ngajar mata pelajaran seni budaya, Bang. Jadi itu meliputi ada seni tari sama seni rupa. Oh, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 10 sama 11. 12-nya enggak ya? Enggak. Karena kalau kelas 12 dikasih guru yang senior-senior karena kan masih muda gitu kan. Jadi dikasihnya juga yang kelas yang muda. Masih junior ya. Jadi kamu kan kalau kita lihat sekilas
ya mirip sama anak SMA juga gitu. Kalau dicukur kumisnya ya. Oh, berarti kamu modal kumis ya. Jadi kalau kumis kamu makin tebal, kamu udah kayak bapaknya ya. Udah kayak bapak-bapak. Tapi kalau makin tipis kayak anak SMA. Tapi postur tubuhnya juga saya lihat kayak anak-anak SMA Iya. gitu. Saya tadi mikirnya juga mungkin ini masih SMA atau masih kuliah. Ternyata udah tamat kuliah. Ya karena sering gerak, sering nari, jadi kan tubuhnya terbiasa gitu kayak olahraga gitu kan. Oh. Jadi dijaga. Iya, daripada nge-gym bayar ayo. Kalau nari kan enak, pakai musik nyetel dah. Dah. Sama dengan olahraga. Iya, berkeringat juga. Oh, berkeringat. Mugi suka berkeringat. Suka Membakar lemak ya Gi membakar ya. lemak biar sehat. Karakter siswanya gimana Gi yang diajarin Gi? Macam-macam ya, karena kebetulan SMA 8 tuh daerahnya ada yang sekolahnya dari berbagai-bagai desa, jadi Iya. macam-macam karakternya lah bang. Gitu. Tapi kan jadi guru kan harus sabar ya. Gi, ya. Sabar, kebetulan wali kelas juga tahun ini. Oh, wali kelas. Iya. Alhamdulillah sudah jadi wali kelas. Wali kelas. Harus dirayain nih, kita harus minum kopi nih Gi. Tahun ini ya Gi ya. Iya, pas sih udah Pertukaran kemarin. semester. Udah dari 1 tahun yang lalu sih jadi wali kelasnya. Oh, berarti nggak jadi dirayain karena udah lewat. Iya, udah berapa? Udah 3 tahun saya jadi wali kelas. Jadi gimana rasanya jadi wali kelas? Kan biasanya kan kalau kita SMA, kuliah kan ada dosen, kalau di kuliah apa sih, dosen akademik ya, pembimbing akademik ya. dosen Kalau PA. PA ya. Tapi kalau yang di sekolah kan memang wali kelas. Iya. Nah, gimana sekarang Mugi bisa menggantikan posisi mencoba posisi itu sekarang? Iya, apa ya, juga belajar sih karena anak-anak macam karakternya. Jadi kita tuh kalau jadi wali kelas tuh harus perhatian juga sama anak-anak. Kayak beda anaknya tuh beda karakter, beda juga perlakuannya gitu. Oke. Nah, jadi kayak misalnya ada suatu kasus anaknya jarang masuk sekolah, sudah dikasih peringatan, terus sampai-sampai kita pernah home visit ke rumahnya gitu. Gara-gara nggak masuk Gara-gara ya. ternyata kata orang tuanya dia masuk sekolah kalau dari rumah. Oh, di rumah tetap sekolah. Di rumah tetap sekolah, tetap dapat uang jajan. Iya. Tapi nggak sampai sekolah. Nah itu Kemana itu ya? ke tepi sungai main game. Tepi sungai loh. Iya, bener ini loh, bener. Iya. Ke tepi sungai Ke dia tepi main. sungai, main game. Emang ada sinyal? Biasanya kalau di dekat sungai itu agak susah sinyal. Iya, ya? ini malah di situ dia. Astaga. nongkrongnya. Terus kamu nanggapinnya gimana tuh? Ya dinasehatin dulu, kan ada bawa guru BK juga kan. Nah, jadi tahap 1 dinasehatin dulu. Oke, kasih SP1 dulu ya. Dari Sampai Mugi 3 ya. kali. Sampai 3 kali. Kalau enggak dapat payung. Dapat motor. Wah, selamat. Seneng dong kalau gitu dikasih motor ya. Jadi karakter-karakter lain yang kamu temuin, kalau tadi kan memang agak ini ya, agak sedikit gimana gitu ya. Kayak bukan, ya gitulah pokoknya, susah ngomongnya ya. Ya tapi juga ada Banyak yang sensornya. ada yang enak, ada yang suka yang kadang kalau kita pas hari ulang tahun dikasih kado juga ada itu. Oh. Pas hari guru juga Ini curi macam-macam yang lah. ngasih cewek cowok. Cewek cowok semua. Oh, semua ya. Iya. Pas ulang tahun Mugi dikasih kado, pas hari guru dikasih kado. Nanti Mugi nikah dikasih Dikasih apa ya? Kasur, Dikasih lemari, tanah, semua. semua dikasih. Jadi apa ya, Mugi tetap sabar, tetap telaten dan juga Iya. tetap profesional ya dalam menghadapi anak didik ya. Iya. Apalagi sekarang kan sudah kurikulum bebas ya. Iya, kurikulum Merdeka. Merdeka belajar Kebetulan ya? baru diaplikasikan di semester besok ini, yang kelas 10-nya. Jadi yang dipelajarin apa nanti di Apa baru? itu kayak kolaborasi bikin sebuah project gitu Bang. Jadi kalau biasanya kita guru-guru bikin projectnya per mata pelajaran. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu bikin projectnya kolaborasi. Misalnya dari guru seni budaya, guru biologi itu bersatu gitu bikin project apa gitu. Oh, mungkin bisa jadi dari guru seni budaya dan biologi ada namanya adalah tarian cangkang telur. Bisa kan? Iya. Cangkang telur. Kalau ada tuh tarian gerakan anatomi. Bisa. Kan Bisa tuh kalau sama guru biologi ya. Iya. Kalau guru sejarah coba. Kalau guru sejarah mungkin apa ya, tari-tari tentang pahlawan. Iya, terus tentang tempat-tempat sejarah, candi gitu kali ya. betul. Kalau geografi, nah, Geografi berarti tentang berkolaborasi tentang gempa, Gempa. ya. Bisa ya. bencana alam ya. Bisa Bang. Bisa kan? Bisa, semua itu bisa jadi tari kok. Oh, jadi mau gini suka nari tuh dari kuliah atau sebelumnya udah gabung di tim tari sih? Sebelumnya udah sebenarnya tari itu dari SMP dulu ya, dari SMP. Dari SMP itu ada ekskulnya gitu. Ada ekskulnya gitu, terus dibawa sama ibu gurunya. Masih ingat saya namanya Ibu Asti. Siapa dulu Ibu Asti? Halo Ibu Asti di rumah. Nonton gak ya? Nanti di WA ibunya Iya. hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu tayangnya. Oh, hari Sabtu tayangnya, oke. Iya, Bu Asti.
Jadi Bu Asti ini kenapa nyuruh kamu nari? Disuruh ikut nari kan aku ikut dua ekskul tuh, ada English Club sama tari waktu itu. Jadi ikut tari juga, terus disuruh ikut lomba di TVRI waktu itu juga ada. Oh, di sini? Iya, ada juga Oh. nampil di TVRI waktu itu, kolaborasi sama Abdul Muluk. Oh, kapan? Tahun berapa? Udah lama Saya udah banget. masuk nggak ya di sini ya? 2010 kayaknya. Oh, belum masuk deh saya. 2010. Kamu 2010 SMP? Iya, SMP. Kelas 2? Kelas 2. Oh, jadi kamu pertama kali disuruh ikut ekskul nari karena untuk persiapan nampil di TVRI. Iya, di TVRI, terus ada juga festival candi dan lain-lain gitu. Waktu itu aku laki-lakinya sendirian loh narinya. Yang lain? Nggak ada yang mau ikut. Nggak mau ikut? Nggak ada. Tapi pas SMA banyak laki-lakinya ada yang mau ikut. Sekitar satu grup kami ber-6 laki-laki itu ada. Iya, Kalau iya. pas SMA, kalau SMP-nya memang bener-bener sendirian. Tapi kamu tetap percaya diri ya? Iya, karena apa ya? Emang suka ya. Hmm. Emang suka gerak sambil ngikutin musik itu seru. Berarti kamu suka musik juga dong? Suka? Ya? Musik tradisional juga suka? Musik tradisional yang paling suka sih kayak kalau di Jambi itu ada kayak nandung, Senandung jolo. senandung jolo, terus ada kulintang. Mm-mm. Itu suka. Terus musik-musik tale dari Kerinci, Oh, suka oke. banget. Dulu pertama ikut nari susah nggak gerakan-gerakannya, ngafalnya tuh berapa lama? Terus kamu punya strategi nggak supaya kamu bisa cepat beradaptasi dengan teman-teman yang lain? Iya, kalau aku tekniknya itu dengerin musik dulu ya. Jadi dulu kan nggak ada HP, adanya apa itu namanya lupa yang kayak Walkman? kotak. Apa sih? HT? Kayak tip gitu. Oh, tip, Iya, tip terus recorder gitu ya? Terus didengerin Ya musiknya. Allah, zaman kok ada tip masih ya? Aduh, Aku pikir aku yang paling tua di sini. masih ada tip. Masih ada tip ya. Masih ada tip. Jadi kasetnya tuh yang pakai Gini-gini. kaset, yang pakai obeng tuh. Pakai pena kalau kami. Oh, kamu pena ya? Oh, kalau kami obeng Oh, dulu. pakai obeng. Karena kami anak STM. Abang anak STM. Kok malah saya ditanya ya? Jadi pakai tip kemarin. Pakai tip. Hmm. Itu didengerin lah di mana-mana ini. Terus kan diajarin sama gurunya kan gerakannya ini 1 sampai 8. 1 sampai 8, 2 kali 8, 4 kali 8, 10 kali 8 terus diapalin. Nah, kenapa hitungan tari itu 1 sampai 8? Karena ngikutin musiknya. Oh, musiknya habis di detik Ah, ke-8. Detik 8 ulang lagi dari 1 gitu. Oh, baru tahu juga nih Iya, saya. jadi hitungan tari itu geraknya 1 sampai 8, tapi maknanya lebih dari 8. Asik. Coba kamu hitung 1. 2. Nah, ntar lagi kalau kita nari tuh. Coba nggak apa-apa. Oh ya? 1. Kalau aku biasa kalau latihan gini. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Nah, gitu. Nah, tuh kan udah mulai kan. Kamu sih mancing. Sayangnya kameranya nggak bisa ngadep belakang nih sobat ya. Kalau sobat bisa ngelihat tadi, aduh, lebih lincah dari Mugi. Iya. Karena abangnya udah senior. Oh iya, kenal. Tadi kenalan. Oh, cuman tadi. Kirain pernah satu panggung atau apa. Ternyata Mugi ini adalah pernah juga tampil di TVRI Jambi dulu ya waktu Iya, SMP. waktu SMP. Sekarang Masih ingat nggak penyiarnya siapa? udah lupa. Udah lupa ya, Nggak karena tahu udah siapa lama banget ya. Iya, udah lama banget. 2010, sekarang 2023. Kemarin tuh bukan lomba tapi kan? Enggak, Cuma nampil aja kan? Nampil aja. Yang dipilih SMP kamu. Berarti bener. satu timnya SMP kamu semua. Iya. Gitu. Nah, sudah selesai itu terus berlanjut ya. Mm-mm. Karena mungkin sudah diasah kemampuannya. Jadi ya Mugi juga semakin enjoy dengan tarian dan menguasai beberapa gerakan. Lanjut. Ikut apa lagi selanjutnya? SMA sih yang paling banyak kegiatan itu. Oh, berarti SMA. membentuknya SMP. Bentuknya SMP. Mulai ikut-ikutnya SMA, ada lomba. Dan yang paling gongnya itu nama Mugi lagi di atas-atasnya itu waktu ikut Olimpiade Seni Bahasa Indonesia. Oh, 2SN ya? Bukan, Oh, kayak bukan. sekelas itulah. Olimpiadenya tingkat apa? Di nasional. Kamu mau batuk? Kasihan dia nahan batuk ya tadi. Namanya tuh OSEBI, Olimpiade Seni dan Bahasa Oh, Indonesia. cuman satu sekolah. Enggak, Kompetisinya tingkat tingkat nasional Oh, di nasional. Taman Jakarta waktu itu di Jakarta. TMII. Ya, TMII. Taman Mini. Kita seleksinya pertama itu kayak ngirim video gitu juga. Oke. Terus terpilih beberapa sekolah waktu itu kayak 12 besar atau 15 besar gitu. Oke. Yang 15 besar baru masuk ke nasionalnya gitu. Oh, kamu masuk 15 besar itu Masuk. dan kamu dikirim ke nasional. Iya, Berarti awalnya ngirim video, yang keduanya ngirim orangnya. Berarti Iya. kamu dibiayain dong. iya. Wah, kemana itu?
ke TMII waktu itu. Oh, yang Jakarta tadi Iya, ya? Jakarta itu. Oh, langsung ke Jakarta, berarti langsung nampil di TMII ya? Iya, 5 orang satu grup itu waktu itu. Wah. SMA. SMA udah naik pesawat loh. Iya. Saya usia 20, 24 baru naik pesawat ya. Kamu hebat tapi ya, gara-gara prestasinya jadi bisa keluar Iya. kota. Bisa jalan-jalan. Berarti Bisa kamu kenalan. membentuk klub yang baru di SMA ini ekskul juga. Iya, ekskul. Nah, kalau tadi kan sudah ada ibu siapa yang SMP? Ibu Asti. Ibu Asti. Kalau SMA? SMA tuh nggak ada yang ngajarin. Jadi karena udah gede kali ya, jadi belajar sendiri belajar gitu. sendiri. Tapi timnya banyak yang cowok juga pas Iya. SMA. Iya. Kamu dikirim ke TMI itu berapa orang? 5 orang. Berapa formasinya, berapa cewek, berapa cowok? 1 cowok, 4 cewek. Karena sesuai sama tema tariannya. Waktu itu kita ngangkat burung kuau. Oh iya, burung kuau. burung Apa sih tari kedidi ya? Enggak, bukan. apa Memang sih? burung kuau. Nama tariannya burung kuau? Iya, kuau. Oh. Jadi burung kuau itu salah satu fauna langka yang berada di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jambi, dan itu hidup di hutan Tanjung Katu, Kabupaten Muaro Jambi. Jadi kalau bagi masyarakat suku anak dalam tuh burung kuau tuh dianggap sakral karena dianggap sebagai jelmaan dewa dan tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh denda 80 helai kain. Nah, jadi kami mengangkat tentang burung kuau ini jadi sebuah karya tari gitu. Oh. Karakternya gitu kan burungku eksotik kayak burung merak, tapi kalau burung merak kan buntutnya ya Yang yang panjang mekar. ya, Kalau yang dia mekar ya. memang sayapnya warna coklat. Oh, kalau gerakannya gimana tuh? Gerakan intinya, kasih deh gerakan intinya yang memang benar-benar mencirikan burung kuau. Yo, Gini-gini. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah. Oh gitu. Ya gitu. Jadi burung kuau ya. Iya. Nah, dapat juara. Alhamdulillah kami dapat medali emas waktu Wah, itu. selamat. Ya. Juara 1 dong berarti. Iya, juara 1. Terus kami ditawarin ikut lagi kompetisi ke internasional waktu itu di Turki. Wah, sampai Turki. Enggak. Karena waktu itu ada tragedi di Turki tahun 2014 itu. Oh. Kayak perang kalau nggak salah. Jadi dibatalkan. Nggak jadi berangkat. Nggak Aduh, jadi berangkat, sayang banget ya. dibatalkan. Coba kemarin diganti jadi Thailand atau apa gitu ya. Kan jadi berangkat. Tapi nggak putus asa dong. Enggak, justru malah tambah semangat, tambah mengembangkan sayap kuaunya tadi semenjak balik dari kegiatan OCB itu. Itu yang ciptain ide burung kuau siapa? Saya. Oh, tetap kamu ya? Iya. Berarti kamu yang mengusulkan, kita tarian ini aja. Tapi sebelumnya burung kuau ini sudah ada bentuk tariannya atau kamu mengganti lagi gerakannya tapi tetap memakai musik yang sama atau pakai kostum yang sama atau gimana? Enggak, memang kita nyiptain sendiri, Ciptain nyari konsep sendiri, bikin musik yang baru sendiri. Oh, pastinya kalau bikin musik ada tim musiknya dong. Apa sih namanya tuh? Komposer. Komposer. Ya? Komposernya dari mana? Komposernya itu Bang Uswan Hasan MSN. Orang Muaro Jambi nih pasti. Orang kota. Oh, kota. Orang kota. Oh, jadi dia yang membuatin musiknya. Ya, musik gua waktu itu dari sekolah, tapi sekolah kami yang biayain untuk musiknya gitu. Wah, keren. Jadi dapat ide tarian, melihat dari kegiatan ataupun aktivitas alam yang ada di Provinsi Jambi, dibuatlah menjadi sebuah tarian dengan ada nilai filosofinya juga Iya. dari tarian tadi ya. Bener. Berarti setiap tarian itu memang harus ada nilai-nilai filosofi dan juga maknanya ya. Iya, makna yang ingin disampaikan sama si penari itu apa gitu ya. Pasti ada kalau setiap tarian. Tapi ciri khas tarian Jambi itu kalau menurut kamu apa sih? Yang menjadi ciri khas dan itu memang selalu ada walaupun aransemen dan juga gerakan-gerakannya tuh berbeda gitu. Iya. Kalau tari Jambi itu sesuai sama karakter orang Jambi ya. Kalau gini, kalau orang Jambi tuh kayak Cak Iyo Cak Ida gitu kan. Misalnya kalau ditanya orang, "Nak kemana?" Dak "Dak lah." Agak tiba-tiba balik bawa ikan gitu kan. Nah, Sering deh nih. gitu. Jadi masuklah ke dalam keseniannya gitu. Jadi tari Jambi itu kalau contohnya kalau di tari Minang kan, Minangkabau tuh geraknya jelas. Karakternya tegas, kuat. Sama kayak di Jawa, di Bali. Nah, kalau di Jambi itu memang geraknya yang Cak Iyo Cak Ida gitu nah. Gitu. Mengayun kayak gitu. Enggak tegas. Enggak yang kuat kayak Padang gitu. Oh, Kayak Minang enggak. berarti nggak pakai tenaga cuman nggak full. Iya. Pakai full cuman Cak Iyo Cak Ida gitu. Oh. Nah, itu kalau ciri khas dari Jambi yang kita pelajarin sih gitu. Tapi kan seiring perkembangannya zaman, ya tari itu kan terus Berkembang juga. berubah, dimodifikasi.
Tapi tetap kita harus masukkan unsur-unsur gerak tari Jambi. Kan banyak tuh gerak-gerak dasarnya. Ada gerak limbai, gerak anggut. Oke, itu gerakan dasar. Kalau limbai gimana? Kalau limbai itu biasanya kayak orang pergi ke umum nunduk-nunduk gitu nah Kak, Bang. Gimana? Nunduk. Nih. Gini Oh nunduk. gitu. Oh, itu limbai. Itu limbai. Terus yang anggut? Kalau anggut nih kayak gini, yang dari seberang, tangannya gini. Oh gini. Kalau misalnya di Palembang terjauh kan tangannya gini kan? Iya. Nanti. Nah, kalau di Jambi itu gini, digenggam. Oh digenggam. Iya. Itu cewek cowok sama? Iya. Gimana? Gini, Kiri nggak apa-apa ya? digenggam. Kiri nggak apa-apa ya? Genggam, nggak apa-apa. Genggam. Genggam, puter, Puter. buang. Buang. Nah, kayak relung pakis tuh nah. Oh. Kayak daun pakis. Oh iya 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 Nah, iya. gitu. Ini adalah sama kayak metik apa daun ya. Iya. Ambil daunnya, digenggam, Diputer, putar, buang. buang. Oke, itu gerakan dasar. Iya. Apalagi gerakannya? Seludo jatuh. Apa itu? Ada yang kayak dari kerinci tuh nah Bang, kayak tak dering deng deng ke bawah itu. Itu namanya seludo jatuh. Iya kalau enggak Seludo itu apa? bahasa kerinci tapi kami nggak tahu artinya. Ji- Pernah waktu itu kami belajar sama Orang Pak- Kerinci. Enggak, sama seniman Jambi juga Pak Darwan Asri. Heeh. Kenal ya? Heeh. Nah, itu pernah belajar tari itu. Gimana gerakannya gimana? Yang kayak tari rangguk tuh nah, Bang. Iya. Oh itu Jatuh gitu Itu loh. gerakan dasar. Heeh. Berarti tepuk ya pakai hitungan. Cupan. Tuh, dua, tiga. 4, Oh. 6, 7, 8 gitu. Oh. Yang kakinya geol-geol gitu kan. Berarti itu masih dasar. Iya. Iya, selanjutnya ada gerakan itu yang apa? Yang gini-gini itu masuk nggak sih? Oh, iya, Apa sih? lenggang. Lenggang ya? Hmm. Lenggang. Kalau lenggang coba 3 4. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Kalau cewek cowok beda lenggangnya. Beda di apa ya? Di torso mungkin ya. Oh, oke. Bagian ini kalau cewek kan lebih lembut. Kalau Dan cowok ju- lebih agak tegas ya. Kalau cowok juga biasa tangannya digenggam gitu. Kalau cewek dibuka. Oke. Gitu, Itu kalau- gerakan-gerakan dasar yang memang harus dipelajari untuk memulai sebuah tarian. Iya. Ada lagi? Joget. Oh, joget. Gimana joget? Joget Batanghari nih. Ya, yang joget itu kayak Tereng. dua. Saya musiknya. Ya, satu. Oh Nah, gitu. gitu. Joget. Iya. Oh gini ya. Ya, Oh kayak iya. puter, kayak angka 8 gitu, bulat-bulat. Tapi kalau yang udah terlatih pasti bisa. Tapi kalau saya ini agak susah nih, agak kaku ya. Bukan kaku sih. Belum dibiasakan ya. Terus ada gerakan apa lagi yang dasar? Yang Mugi tahu deh. Selain yang tadi. Kita sekalian belajar juga ya, belajar nari sama si Mugi ya. Kapan lagi coba? Kalau dia diundang tempat lain kan bayar ya. Maksudnya gratis ya. Ada lenggang tadi, joget, terus ada step juga yang dasar gitu kan. Step. Ya, kan lebih ke kaki gitu Oh, kan. kaki. Ya, tuh 2 gitu. Nah, denger kan? Denger ya. Buat, Denger ya. Iya, kaki ya. Oke, itu gerakan dasar. Berarti apapun tariannya bisa dimulai dengan gerakan tadi. Bisa. Oh, ataupun kalau misalnya mau ciptakan gerakan dasar sendiri dalam bentuk lainnya, silakan saja ya, Mugi ya. Tapi Mugi pernah ciptain gerakan dasarnya memang benar-benar beda banget dengan tarian-tarian sebelumnya ataupun yang sudah ada. Kebanyakan sih kalau Mugi buat tari itu emang ngambil apa? Mengembangkan gerak dari tradisi Jambi itu yang dikembangkan. Oh, berarti Nah, memang nanti tetap menjadi ambil. sebuah gerak yang baru gitu. Mhm. Kalau gerak dasarnya tetap dari gerak yang ada ataupun menirukan berdasarkan konsepnya kayak seperti tadi burung kuau. Berarti kita mengamati gerakan burung kuau gimana sih cara larinya, cara lompatnya. Nah, itu kita amati terus kita kembangin, dikolaborasiin sama gerak tari gitu. Oh, oke. Berarti Mugi harus sering-sering riset dong ya. Lihat apa yang lagi hits di Jambi, terus juga melihat bagaimana kearifan lokal dan juga sosial masyarakat, serta juga bisa melihat flora fauna juga untuk bisa dijadiin sebuah tarian. Iya, karena sebagai seorang seniman tari kita emang harus riset. Kita tidak bisa sembarangan menciptakan tari, harus diriset dulu, bener nggak gitu. Jadi dalam satu karya tari itu biasanya Mugi menciptakannya itu dalam waktu yang berapa lama? Satu tari bisa 3 bulan. Oh, oke. Gitu. 3 bulan ya. Bulan pertama riset, bulan kedua aksi, yang Iya, ketiga studio. Bah. udah tercapai Proses. ya. Oh gitu ya, berarti selama 3 bulan kurang lebih ya. Ya, Jadi tarian yang sudah Mugi ciptakan apa aja Mugi? Ini hebatnya Mugi nih, jadi beliau bukan hanya seorang penari tetapi juga bisa menciptakan gerakan-gerakan tari dan
tema-temanya itu juga sudah ada namanya masing-masing ya Gi ya. Apalagi saya dapat kabar juga nih ada yang bisikin tadi katanya nih langsung dari pusat nih Gi ya. Jadi katanya Mugi ini juga sebagai apa sih kalau pencipta tari itu apa sih? Koreografer ya. Koreografer di acara-acara bergengsi provinsi ya. Tapi sekarang itu dulu ceritain dulu berapa banyak tarian yang sudah Mugi ciptain. Tarik wow tadi. Wow. Terus berarti awalnya dari kamu ya? Iya. Baru tahu juga nih. ya, terus ada ngirik ngaya. Ngirik ngaya. Orang mijak padi itu. Oh, berarti kebanyakan pakai gerakan kaki. Iya. Oh. Ngirik ngaya. Ngirik ngaya. Terus tari bekarang. Bekarang. Ya, kalau bekarang ini berarti pakai itu ambung ya? Enggak, pakai serkap untuk nangkap ikan. Oh ya, oke. Siap. Terus ada apa? Nyalin pandan. Nah, nyalin pandan ini gimana? Oh, jalin itu berarti nganyam gitu ya? Oh. Jalin pandan, terus ada juga ambung gilo. Terus ada juga sedekah payo. Bentar, jangan jauh-jauh. Tadi yang apa pertama tadi? Kuau. Kuau ini berarti tampilnya tadi yang di acara nasional TMII. Nah, yang kedua tadi? Ngirik ngaya. Ngirik ngaya ini tampilnya di mana? Di Apkasi Expo di Jakarta juga. Wih, keren. Jauh-jauh banget mainnya ya. Apkasi Expo. Iya, selanjutnya apa tadi yang ketiga ya? Ngirik ngaya. Bekarang ya? Oh, bekarang. Ya, iya, bekarang. Bekarang juga tampilnya di TMII waktu itu ada acara di Anjungan Jambi. Nah, kita bawain tari bekarang dari Moro Jambi juga. Oh, keren. Jalan-jalan terus lah, mau gini enak ya. Jadi ada nilai plusnya juga jadi penari ya. Terus apa lagi? Sedekah payo. Sedekah payo. Ini waktu sedekah bumi kemarin. Sedekah payo tuh waktu kami acara FLS 2N gitu, Bang. Oh. Iya. Masih SMA ya? Iya, enggak SMP. SMP. Itu kamu yang ciptain ya? Iya. Sedekah payo. Terus ya, yang baru-baru ini yang ditampilkan pada Malam Keagungan Melawi Jambi apa? Nah, itu yang tadi bisikin sama saya tuh. Malam Keagungan Melayu katanya. Junjung Tembikar. Junjung Tembikar. Iya. Gimana tuh? Tembikar tuh yang kayak belango gitu. Iya, maksudnya dijunjung, maksudnya ditaruh di kepala gitu. Terus nanti dikasih tuh kru kami paham tuh satu tuh. Terus nanti dikasih apa? Dikasih daun pandan, kasih cabai, kasih bawang gitu, kayak kasih lidi dicucuk lidinya tuh dicucukin ke cabai sama bawangnya. Terus dijunjung sama perempuan. Oh, dijunjung. Ya, sebagai simbol gitulah kalau perempuan tuh biasanya tuh kayak kegiatannya tuh kayak masak di dapur ya. Gitu, harus diingat terus, makanya dijunjung tembikarnya. Oh, berarti penarinya cewek. Cewek semua, 8 orang. Oke, terus apa lagi? Waktu itu juga bawa Putri Candi ada juga. Putri Candi. Ya. Iya, waktu di Candi Muara Jambi itu ya? Yang waktu di Candi Muara Jambi itu bawa apa? Ingat nggak ketemu saya? Oh iya, Festival itu Ambung Gilo. Oh, itu Ambung Gilo. Itu Ambung Gilo. Putri Candi ini dibawa waktu Jambore Nasional. Di Cibubur. Ya. Oke. Cibubur, tari Putri Candi. Jadi pakai kostum candi atau gimana? Enggak, kayak kostum putri gitu aja. Oh, putri aja, cuma melambangkan Putri Candi. Iya. Oh, karena Jambi juga terkenal dengan Candi Moro Jambi. Ya, benar sekali. Kok mungkin semangat mentang-mentang ada kakak yang cewek itu ya? Putri Candi, terus banyak lagi. Itu ngayak tepung enggak ada? Yang mana tuh? Yang ngiring ngayak tadi? Iya, enggak, siapa tahu mau ini inspirasi sih, sebenarnya inspirasi. Ngayak tepung gitu. Bisa kan? Gerakannya tuh ngayak. Tapi gerakan yang paling sulit apa, Gi? Dari yang sudah kamu ciptain tadi, Gi? Ambung Gilo sih. Kenapa sulitnya? Karena dia penarinya harus yang memiliki power yang kuat. Karena tarian itu karakternya harus yang seperti Ambung Gilo, tidak bisa dikendalikan gitu. Berarti Ambung Gilo ini berarti kita bawa ambung, terus ada pegangannya kain ya? Bambu. Oh, bambu. Bambu ya. Terus dipegang berdua gitu. Kan kalau kan ada Lukah Gilo. Yeah. Ada juga namanya Ambung Gilo. Nah, Ambung Gilo ini dari Desa Muaro Jambi. Oke. Nah, itu diangkat untuk dijadikan karya tari. Iya, kalau di sana luka, di sini ambung. Oke. Benar. Pernah ngalamin kejadian apa setiap pada saat nari yang sudah pernah dialami sama Mugi? Macam-macam ya. Kejadian apa dulu nih? Bebas apapun.
jatuh gitu misalnya. Kalau jatuh pernah waktu itu kan narik wow kan pakai ini ya, pakai properti kayu ya, segitiga palang gitu. Terus talinya copot, lepas. Nah. Jadi pas lagi nari, pas aku lagi manjat di atas, terus roboh ke bawah gitu, grek gitu. Waduh, itu kamu yang di atas. Iya. Sakitnya nggak seberapa guys. Malunya itu loh. Tampil. Tapi penonton heboh dong. waktu Iya itu. kayak gitu kayak mau nangkapin gitu kan. Terus kamu menyiasatinya supaya kamu nggak malu-malu banget atau gimana? Lanjut aja. Udah. Diangkat talinya. Pura-pura nggak tahu ya. Pura-pura nggak tahu, Naik lanjut lagi, nari lagi ya. Nari lagi gitu, Bang. Oh, pernah jatuh juga. Tapi itu cuma sekali kejadiannya atau beberapa kali? Satu kali sih kalau itu. Iya. Kalau Terus kejadian lain apa Gi? paling Yang agak mistis Gi, ada nggak Gi? ada waktu Ada. itu ya. Ini saya seneng nih. Jadi waktu itu kami nari di candi karena malam-malam ya, kan nginep di candi, serem ya. Oh, kamu nginep di candi? Nginep di candi. Kenapa harus nginep? Karena kan acaranya pagi, penarinya banyak, jadi harus make up dari subuh gitu kan, nggak mungkin di rumah, jadi Oh, nginep di candi. daripada bolak-balik ya. Kalau pagi banget mungkin agak ngeri juga lewat situ ya. Pagi-pagi pasti gelap ya, jadi nginep di situ. Iya. Pakai tenda. Enggak, ada homestay-nya. Homestay. Oh, di homestay. Oke. Kirain memang bener-bener nginep di deket candi terus pasang tenda gitu. Ya, Ternyata tapi enggak. memang bener-bener di lokasi candi itu. Iya, acara dan make upnya. Ya. Oke. Terus malam-malam ada geladi ya. Heeh. Ada geladi. Terus karena musiknya tuh musik ada mantra-mantra gitu kan, kayak hong hong mogai gitu, kayak musik-musik mistis gitu kan. Heeh. Jadi pas lagi JR tuh penarinya tuh hampir apa ya? Hampir trans gitu. Oh. Karena kan malam-malam kami jam 10 malam waktu itu di candi juga geladi nyobain. Terus Terus, pas apa yang selesai terjadi? nari tuh dia kayak bukan pingsan sih, kayak Hampir ya. tertidur gitu, kayak matanya ngapain disadar-sadarin gitu, ngapa sadar ngucap-ngucap gitu, kayak udah cemas karena kan Mugi yang bawa mereka gitu kan. Iya, iya. Ya, tapi langsung diusap-usap air sama ada orang di situ juga. Heeh. Terus sembuh lagi. Ya sama pemuda situ juga lah, diambil air, nggak tahu lah air apa. Entah air danau, entah air telaga kan. Iya. Nah, Yang penting kawan nih aman dulu. Ray. Aman dulu. Diusap-usap gitu. Itu sekali. Waktu itu pernah juga nari di Tungkal, di apa ya nama daerahnya ya? Betara? Bukan. Pangkal Babu? Ya, Pangkal Babu bener. Dekat mangrove ya? Iya, dekat mangrove. Oh. Pas di mangrove itu. Oh my god. Malam. Kamu nari di situ? Jam 11 waktu itu ada acara festival Nyimah Parit, bawa penari juga dari Jambi. Nah, itu waktu selesai nari, penarinya satu penari langsung jackpot. Serius? Iya, langsung jackpot, langsung gitu. Terus kami bawa dimasukin ke mobil, dia tuh wajahnya ke jendela aja gitu, kayak ngeliatin Kayak sekitar lagi kita. nyapa teman-temannya gitu ya? Ngeri banget. Iya kan? Merinding. Karena di situ memang daerahnya nggak ada sinyal juga, nggak ada listrik. Memang bener-bener di hutan mangrove itu apanya buat acaranya itu. Acara siapa sih? Festival Nyimah Parit. Dari kabupaten atau? Ya dari kayak yayasan gitu, Bang. Oh. Jadi kami kan komunitas kami kan namanya punya komunitas, terus open call kan, open call. Jadi kami daftar lulus. Jadi kami nampil di situ. Tapi tariannya udah selesai ya? Udah selesai. Untungnya udah selesai Untungnya udah dan baru selesai. kejadian. Baru kejadian. Terus teman kamu bawa kemana? Ke hotel, ke penginapan. Penginapan di luar dari Iya, desa itu. Tapi Pakai mobil. setelah keluar aman. Ya kayak tadi dianuin orang, disembuhin orang gitu. Oh, orang mana yang nyembuhin Orang situ? situ, orang situ, orang Tungkal. Oke, berarti udah selesai Iya. aman, Terus dirasa aman, malam baru itu dibawa. juga dia minta pulang ke Jambi. Jadi jam 12 malam kami dari Tungkal langsung ke Jambi pulang, bawa dia. Karena mungkin pengen ketemu orang tuanya atau gimana gitu. Iya. Itu sih pengalamannya, udah 2 kali penarinya hampir gitu. Penari yang sama bukan? Enggak, beda Beda ya? penari. Tapi yang kedua tadi itu musik-musiknya ada mistis-mistisnya Enggak ada. Enggak ya? Itu tarinya malah happy, tentang Pasar Parit 2 judulnya. Oh. Jadi tentang pedagang-pedagang ikan di pasar, terus kita angkat jadi tari gitu kan. Gimana kegiatannya gitu. Tarinya cheerful, tapi nggak tahu kenapa bisa. Mungkin karena tempatnya kali. Mungkin dia mau ikut nari juga kali ya. Atau Mugi sih nggak mau ngajarin. Terus kejadian lain, Ri?
Apa ya itu cuman bang. Kalau itu yang Kalau yang agak mistis ya. mistis-mistis Tapi yang ya. menyenangkan pasti banyak dong. Iyalah. Ya, yang menyenangkan mungkin ketemu sama ini, ketemu sama Oh. itu. Terus abis nari juga dikasih mungkin. Di sawer. Ah, pernah ya? Iya penarinya. Abis nari di sawer? Iya. Oh, tari apa? Re? Itu kemarin Malam Keagungan Melayu Jambi. Joget Batanghari? Bukan? Enggak, yang nari Junjung Tingkar itu. Emang di sawer ya? Iya, abis nari itu kan naik ke atas pentas gitu kan. Terus dikasih sama Pak Gup. Oh, langsung di sawer satu-satu. Seneng dong. Seneng. Banyak nggak dapat ya? Kamu sih nggak Lumayan manggil- lah. Padahal kemarin kru kita kan ada kemarin di sana. Kenapa nggak tarik ya? Tarik Abang Agus gitu kan ke atas atau tarik si Dewi atau siapa? Tapi itu adalah bagian dari hal yang menyenangkan ya. Benar. Terus kamu paling jauh narinya di Em, di Jakarta doang sih. Jakarta ya? Iya. Yang ke mancanegara? Nggak ada. Belum. Waktu itu pernah sih aku hampir ke Yang waktu Turki tadi kuliah kan? Bukan? ke Gongzu. Udah pernah? Belum. Oh, hampir. Hampir. Heeh. Karena jadi kalau kita kuliah di isi Padang Panjang itu setiap siswa tuh berhak ikut kayak keluar negeri gitu juga Heeh. dipilih gitu Kayak kan. pertukaran pemuda ya, bukan? Enggak kayak nampil gitu, kayak promosi budaya gitu. Nah, kebetulan aku keluar namanya gitu kan di pengumuman, oh Mugi keluar. Ya udah. Terus karena di Padang Panjang, kita harus pulang dulu ke Jambi ngurus paspor. Oh. Ngurus paspor waktu itu. Nah, sudah ngurus paspor karena lama banget kan ngurus paspor, mana belum punya KTP, bikin KTP dulu. Ya, jadi lama prosesnya pas sampai di sana ternyata udah digantiin sama orang lain. Waduh, sayang banget ya. Iya. Lagi ngurus tiba-tiba digantiin orang. Sakitnya tuh di sini. Tapi nggak apa-apa juga soalnya waktu itu tumburan waktunya juga sama kegiatan KKN. Jadi dosennya bilang, gimana nih kamu mau pilih KKN atau mau pilih ikut gitu kan? KKN aja Bu, soalnya kalau nggak KKN nanti ngulang lagi gitu kan. Biar cepat selesai Biar cepat juga kan selesai. kuliahnya ya. Berarti nggak rezeki, Mugi pergi ke luar negeri gitu. Iya, Nah, siapa tahu nanti ada rezeki yang lebih baik kan Gi ya. bener. Karena kan masih panjang nih perjalanan Mugi untuk tetap melestarikan tarian-tarian daerah, tarian tradisional dan juga yang menjadi identitas Provinsi Jambi terutama. Ya Gi ya, apalagi sekarang Mugi juga punya misi lagi nih untuk tetap meng-up tarian-tarian tradisional Jambi Ya. lewat Putra Tari. Ya, Nah, ini Putra tagline-nya tuh Putra Tari Indonesia nih menari menginspirasi. coba saya bilang ya, Putra Tari Indonesia. Menari menginspirasi. Wah keren, udah siap nih kayaknya ya. Jadi Mugi awalnya bisa jadi putra tari ini gara-gara nari atau memang ada kegiatannya? Ada kegiatannya waktu itu seleksi juga. Oh ada Tapi seleksinya. sebelum tahunnya Mugi tuh ada juga yang ikut Putra Tari Indonesia. Sebelum Mugi ada? Ada 2 tahun yang lalu. Oke, tapi Ada. itu yang pertama berarti ya? Atau sebelumnya ada lagi? Ada lagi. Oh masih ada? Ada. Ada ya? Kegiatannya lumayan beberapa tahun yang lalu lah yang Putra Putri Tari. Oh, Cuma emang Provinsi Jambi belum punya lisensi dari kegiatan tersebut. Jadi pemilihan di provinsinya belum ada. Kalau di provinsi lain kan udah ada pemilihannya karena udah ada lisensinya gitu. Kalau di Jambi kan belum ada. Jadi seleksinya tuh langsung ke pusatnya. berarti Mugi kemarin ke Jakarta? Pusatnya di Jakarta? Kita Bentar, seleksinya kamu haus, nah kasih minum dulu dong, Kering boleh nggak ya, Pak. diambilin? Kering ya, Pak. Kasihan. Itu tuh, ada teman kita yang bakal ngambilin minum ya. Ini kita penasaran juga, Mugi kok bisa jadi putra tari Indonesia. Mugi boleh minum dulu deh, kasihan ya. Gak apa-apa, kamu masuk aja. makasih. Kalau mau masuk TV, nanti biar keluarganya lihat. Saya masuk TV loh. Ah, kasihan nih Mugi ya. Karena kayaknya dia ini abis mengkampanyekan sesuatu deh ya. Entah dari mana tadi si Mugi datang ke sini suaranya abis ya. Wes entek suara nih. Yo, sudah lega? Dah. Aman? aman, udah langsung sejuk. Wah, langsung sejuk. Terus juga tenaganya udah makin mantap nih ya untuk nari ya. Jadi Mugi harus ikut di pusat Iya, untuk daftar seleksinya. dulu. Itu di mana? Waktu itu online Bang daftarnya.
Online. Ya, kita seleksinya online, terus wawancaranya online. Kamu dapat itunya Tes dari online. mana? Dapat situs untuk daftarnya itu dari mana? Dari ada senior juga yang pernah alumni ikut itu juga. Oh, karena gitu. udah kenal, kamu Iya. direkomendasiin ikut itu. Ada juga lihat-lihat Instagramnya juga kan. Heeh, heeh, heeh. Gitu ternyata kegiatan dari putra-putri tari Indonesia nih menginspirasi juga gitu kan. Iya, iya. Positif gitu. Heeh, apa salahnya dicoba? Dicoba Ya, gitu kan. menambah pengalaman juga. Kebetulan juga di bidangnya Mugi sendiri kan nari gitu kan. Kamu misi kamu apa sih? Nanti ketika kamu sudah bergabung di nasional? Ingin menyuarakan atau menginfluence untuk orang-orang kalau menari itu kegiatannya yang positif, bukan karena banyak stigma dari orang-orang tuh kayak nari tuh kayak buang-buang waktu, kayak nggak ada manfaatnya gitu. Padahal kalau menurut aku sendiri nari itu adalah pekerjaan aku sekarang ya. Terus juga dengan menari itu kita banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam tari itu. Kita ada nilai sosial, ada nilai budayanya juga, terus kebersamaannya juga. Nah, gitu banyak pokoknya. Oke, oke. Jadi kamu tetap menyuarakan tarian-tarian Jambi supaya lebih dikenal juga di tingkat nasional ya? Ya. Nah, tadi kan kamu bilang juga ada stigma-stigma masyarakat tuh tentang tarian yang bermacam-macam. Kamu bilang tadi juga ada yang menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Kalau kamu sendiri untuk tetap berpikiran positif dengan stigma-stigma orang yang menyatakan bahwa mungkin ya tarian itu ya menghabiskan waktu yang satu tadi, atau juga tarian itu identiknya dengan cewek gitu. Nah, kamu gimana tuh untuk tetap berpikiran positif dengan stigma yang tadi yang sudah dikatakan oleh masyarakat tadi? Sebagian masyarakat mungkin ya. Ya, sebagai masyarakat tetap berpikiran positif itu kita lakukan dengan berproses. Nah, Berproses, kemudian juga membuktikan dengan karya-karya kita. Nah, karya-karya kita bisa dikenal orang, terus dan juga apa ya? Menurut saya dari tari itu bisa menghasilkan sih. bisa Gitu. jadi peluang pekerjaan juga ya. Pekerjaan. Jadi Pekerja kreatif ya. kalau orang bilang nari-nari nggak menghasilkan, cuman buang-buang waktu, enggak. Buktinya aku udah beli ini beli itu dengan nari gitu. Gitu. Tapi kalau ada orang ngomong gini, cowok kok nari? Nah, itu gimana tuh mungkin nanggapin? Oh, pada dasarnya zaman dahulu kalau kita tarik sejarahnya, Heeh. penari itu memang laki-laki zaman dulu. Hmm, Contohnya kalau di Jambi itu penari Zapin, Ya. itu nggak boleh perempuan dulu nari, harus laki-laki yang nari. Gitu. Sekarang aja banyak perempuan yang nari gitu kan. Oke, berarti kalau belajar dari sejarah memang banyak cowok juga yang Iya. nari ya. Justru koreografer Indonesia itu kebanyakan laki-laki loh. Kayak Mas Eko PC, Iya. Didi Nini Towo. Oke, oke. Banyak yang laki-laki. Jadi tidak boleh menghakimi ataupun mendiskriminasi seseorang yang suka ataupun hobi dengan suatu hal ya. Ya. Makanya waktu SMA aku waktu ikut nari kan masih sedikit nih anggotanya laki-laki. Heeh. Nah, setelah aku pulang dari Olimpiade tadi kan dapat emas, kan jadi orang teman-teman tuh pada ya aku pengen ikut gitu. Malah cowok-cowoknya banyak ngomong gitu. Jadi termotivasi. Jadi ya? termotivasi. Jadi karena orang tuh mungkin ngelihatnya dari sisi yang lain kali ya, Iya. yang nari ini. Padahal Iya. masih banyak sisi-sisi yang lainnya juga Iya betul. yang dilihat gitu. Apalagi kalau secara gerakan juga beda ya. Oh ya, Cewek beda. beda, cowok beda. Iya, beda banget. Memang harus dibedakan. Heeh, heeh. Kostumnya juga beda, kan nggak Iya. mungkin sama. Iya dong, Nggak mungkin ya. laki-laki pakai sanggul. Iya. Beruntung banget yang botak ya. Kalau pakai sanggul kebantu ya rambutnya ya. Oke, Ki, tadi kan sudah sampai Jakarta ya? Jakarta, terus sudah selesai seleksi, diterimalah gitu ya. Nah, ini proses seleksinya waktu itu ngapain aja sampai Mugi bisa mewakilin Jambi? Seleksinya ada seleksi wawancara. Terus Itu online juga? iya. Online. Minum Secara lagi, Ki, Zoom. minum lagi, Ki, minum lagi, Ki. Oke. Secara wawancara, secara Zoom, Heeh. ada beberapa jurinya juga yang ditanya. Terus berkas-berkas gitu kan. Oke. Terus Administrasi ya. terus tes tertulisnya. Ada tes tertulis. Ada, Nah, tapi- tesnya seputar apa? Tesnya seputar Tarian. pengetahuan umum tentang tari juga. Oh, kesenian ya. Oke, oke, oke. Kesenian juga. Berarti kamu sudah dites, sudah ngisi formulir, daftar, ikut tes, terus wawancara. Wawancaranya berapa juri dan apa yang ditanyakan? Waktu itu ada 3 juri kalau nggak salah.
yang ditanyakan tentang bagaimana menurut kamu menari itu menginspirasi gitu Oke. ditanyain. Nah, sekarang saya juri nih. Bagaimana menurut Mugi menari itu adalah sebuah inspirasi? Jawab dalam 3 detik. 1, 2, Cepet 3. banget 3 detik. Waktu itu aku cuman jawabnya secara bercerita sih. Aku bilang saya sebenarnya juga terinspirasi nih Pak, gitu bilang kan menari. Saya melihat waktu kecil dulu saya ngelihat orang tua saya menari kuda lumping gitu kan, dengan keringatnya dia bermain kuda lumping bisa menghidupin keluarga saya. Itu merupakan sebuah motivasi dan inspirasi bagi saya gitu. Saya bilang gitu kan. Makanya ketika saya udah dewasa, mungkin saya melihat sosok ayah saya dulu, papa saya dulu berkesenian, menari. Wah, dari situ saya terinspirasi, saya bilang gitu. Wah, Makanya jawaban yang luar biasa ya. jadi kan sinkron gitu kan. Betul. Karena menceritakannya tentang personal kita gitu kan. Dari pengalaman sendiri Iya, ya? dari pengalaman sendiri, nggak yang jauh-jauh gitu. Oh, oke. Ini sangat menginspirasi juga mungkin buat teman-teman ataupun sobat-sobat podcast juga ya, yang nanti mungkin punya basicnya nari, terus melihat juga keberhasilan dari orang-orang sebelumnya supaya nanti juga bisa berhasil di masa depan ya. Iya. Nah, mungkin abis itu wawancara udah selesai. Nah, tunggu pengumuman itu ya. Ada video dulu. Oh video kamu nari. Oh, kamu bawain tarian apa waktu ngirim video? Tari kayak kontemporer gitu sih. Kontemporer. Iya, tapi tetap ada. Dikasih tema ya sama Iya, mereka. Temanya kontemporer. Enggak, videonya tuh terdiri dari berbagai video perkenalan, terus video menari, terus ada video cuplikan pariwisata, terus video ada pakai kostum-kostum tari gitu disatuin. Nah, terus dikumpulin gitu. Oh, random ya. Iya. Berarti melihat keaktifan kamu dalam menari. Sama advokasi kita. Hmm. Jadi Mugi masukin advokasinya tuh tentang, Mugi kan ada program yang ngikut program Kemendikbud itu yang GSMS namanya, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Jadi Mugi ngajarin nari ke anak-anak sekolah yang di pelosok desa, kayak di Sungai Bahar, di kilometer 64 di Sangeti masuk dalam sana. Terus pernah juga di daerah Marsebo gitu, macam-macam. Selama 4 tahun ini sudah kegiatan itu Berjalan ya. berjalan. Oh, berarti sinkron juga ya dengan aksi yang tadi itu dimasukin jadi bahan kamu daftar jadi putra tari. Iya, benar. Oke, kamu saingannya berarti se-Indonesia ya? Iya. Kamu bisa ngelihat berapa orang yang daftar waktu itu? Nggak tahu karena kan kita Online ya? online-nya satu-satu gitu Oh, di video. berarti nggak ada memang data-datanya. Oh, ini nama-nama peserta yang daftar gitu nggak ada ya? Oh, ada. Karena kan pas udah pengumuman lulus tuh kan kita dimasukin grup gitu kan. Berbagai macam dari provinsi banyak, tapi ada dari 34 provinsi ada beberapa provinsi yang nggak ngirim. Kayak Bengkulu nggak ngirim, Yeah. terus ada Papua Barat nggak ngirim, Yeah. Papua nggak ngirim Oke. gitu. Nah, Rata kamu selebihnya ngirim. Jadi nanti saingannya se-Indonesia lagi ya Iya. untuk menentukan siapa yang nanti bakal dijadikan putra tari Indonesia. Iya. Jadi nanti apa yang bakal kamu lakuin ketika kamu nanti di mana tuan rumahnya? Di Bali. Di Bali. Cie, ke Bali lagi dia. Bulan berapa? Saya 30 Juni berangkat. Oh, masih di bulan ini ya. Berarti Juli kamu udah mulai aksi ya? Iya, tanggal 1 sih katanya Bang mulai di karantinanya itu. Oke, apa yang bakal kamu lakukan nanti di sana? Eh, apa ya, ini trik itunya ya. Apa mungkin yang pengen kamu angkat dari Jambi ini supaya misi kamu untuk tetap melestarikan tari itu di sana tercapai, Gi? Jadi apa yang kamu bakal angkat dari Jambi? Jadi kalau di sana itu kan ada sesi penjurian menarinya. Nah, jadi Mugi pengen bawa tari tentang ritual Besale. Ritual? Besale. Apa itu? Sale pisang? Bukan. Apa sih? Pengobatan suku anak dalam, Bang. Oh, Jadi kalau suku anak dalam tuh ada yang sakit, diadakanlah ritual Besale untuk mengobati yang si sakit ini tadi. Dengan ada bantuan mistisnya juga gitu. oke. Nah, itu pengen memperkenalkan suku anak dalamnya sih ke Indonesia gitu kan. Karena kan juga jangankan suku anak dalam, kadang Jambi aja orang nggak tahu. Jambi ada ya di mana? Jambi itu provinsi ya. Ada yang nggak tahu juga gitu. Masih ada yang nggak tahu ya, padahal Jambi prestasinya juga sangat luar biasa Iya, ya. benar. Apalagi kemarin juga di acara olahraga tingkat nasional, tingkat dunia, Jambi juga kerap mendapatkan ini ya, Medali, prestasi banyak. Jadi kamu mau mengangkat suku anak dalam lewat tarian tadi. Iya, benar. Ya.
Ada lagi tarian lain mungkin yang mau kamu pamerkan dan nantinya ketika kamu ketemu nih sama teman-teman seluruh Indonesia dan juga panitia yang ada di sana. Nah, hal apa nanti yang bakal kamu lakukan untuk memperkenalkan potensi-potensi Jambi? Yang pertama dari style kita ya, karena kita di sana pakai kostum itu, Mugi pengen bawain batik. Oh, kayak gini aja kan kamu udah dapat identitasnya Jambi ya karena kamu Iya. pakai batik Jambi. Terus nanti Mugi mau bawa gelang sebalik sumpah itu, Oke. banyak-banyak. Oke. Nanti aku kasih satu-satu, Betul. masing-masing provinsi, tukaran gitu. Kasih satu, Iya. nanti kamu bawa yang untuk dijual. Jualan. Iya. Jadi nanti di gelangnya itu Mugi kasih tulisan gitu kan, Jambi. gelang sebalik sumpah, terus maknanya apa, artinya apa, dari mana ditulis nanti, Oke. biar mereka inget Oke, terus betul. dipakai gitu kan. Betul. Kamu keceritain juga nanti ya kalau gelang ini semakin dipakai semakin hitam. Iya kan? Bener-bener. Keren. Jadi kamu nanti bawa oleh-oleh banyak gitu ya untuk teman-teman seluruh Indonesia dan oleh-olehnya ini masih berhubungan dengan benda-benda ataupun produk-produk khas dari daerah Jambi supaya Jambi semakin di-up ya. Ya, Ah, benar. ya. Kita doakan deh semoga nantinya Mugi sukses di Putra Tari Indonesia. Kalau bisa langsung dapat juara 1, banggakan nama Jambi. Tetap semangat dengan ide-ide kreatif si Mugi dan semoga nantinya karya cipta tari Mugi yang baru tadi juga mendapatkan ruang di tingkat nasional Amin. ya. Jadi nanti mungkin bisa ditampilkan di acara-acara besar, Iya. pembukaan olahraga dan lain sebagainya ya yang bertaraf nasional dan cita-citanya juga ke luar negeri jangan lupa ya. Ya. Mudah-mudahan terwujud juga Gi ya. Amin. Sukses ya Gi ya. Sukses. Makasih banyak nih lo Gi sudah hadir lo ya. Terima kasih juga Di udah TVRI diundang. Jambi. Iya. Nanti kabar-kabarin lo kalau menang. Iya, pasti dikabarin. Iya, pasti menang nih Mugi deh insya Insya Allah Allah. ya. Oke, Mugi, kamu bisa ucapin terima kasih sama podcast Punya Kito, sobat podcast Punya Kito, atau kamu punya sedikit pesan kamu sampein aja. Tapi pas kamu ngucapin terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito, kamu pakai gerakan Gi. Gerakannya sekarang gara-gara kamu penari bebas gerakannya apapun ya. Yuk. Oke. Tuh, pinter banget deh. Gini ya. Ya bebas, sekreatif mungkin dari Mugi. Silakan, Mugi. Oke, sahabat Punyo Kito, pokoknya saya sebagai Putra Tari Jambi 2023 ingin mengajak teman-teman semua untuk selalu cinta budaya dan kesenian kita di Provinsi Jambi. Terima kasih untuk Podcast Punyo Terima Kito. kasih podcast Punyo Kito atau PPK TVRI Jambi. Ya, gerakannya bebas. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Oh, Kito. iya. Coba. Terima kasih telah menyaksikan podcast Punyo Kito. Asik. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mugi. Terima kasih Mugi. Terima kasih sobat sudah menyaksikan Mugi dan juga saya di podcast Punyo Kito. Kito. Sampai jumpa. Sampai jumpa.